Dan pembebasan bersyarat saya ini, saya berstatus mulai saat ini sebagai tahanan kota. Saat ini sebagai tahanan kota. Ini dan setiap bulan saya harus membuat laporan, saudara, dan saya tidak boleh keluar kota atau keluar pulau atau keluar negeri. Ini Sabri ini tidak mengerti barangkali ya. Tidak tahu, saya tidak mengerti juga kerangka berpikirnya kayak apa, saya tidak mengerti. Ente minta tolong ke pemerintah. Habib Rizik itu menggoblok-goblokin, mentolol-tololin loh pemerintah. Kemarin Rizik Syihab baru keluar dari penjara, dan kira-kira apa sih dampaknya? Sebut Indonesia darurat kebohongan. Ngabalin mempertanyakan gelar habaib yang disandang Habib Rizik. Posisi Ngabalin sebagai orang pemerintahan harusnya dia mencoba bersikap netral dulu gitu. Apalagi kan ini di penghujung pemerintahannya, sudahlah, jangan bikin gaduh gitu. Kalau menurut saya sih nggak perlu dikomentari seperti itu, diam saja udah gitu. Di bagian inilah yang membuat banyak orang kepanasan, saya kira. Kenapa? Saya nggak ngerti. Padahal apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, saya kira ini yang disebutkan kritik dengan solusi. Di balik kontroversi pernyataannya Muhammad Rizik Syihab, tapi ada satu hal yang saya sepakat. Dia mengatakan bahwa negara ini darurat kebohongan. Dalam hal ini saya sepakat dengan Muhammad Rizik Syihab bahwa negara ini memang banyak dipenuhi dengan kebohongan, dengan hoax, dengan ujaran kebencian, fitnah. Mungkin Ngabalin itu merasa dia yang diserang. Mungkin disebut darurat kebohongan tuh yang termasuk tukang bohong itu Ngabalin. Mungkin gitu, makanya dia berespon. Kan kalau tidak merasa mah ya udah biasa aja gitu. Pak Ali Mokhtar Ngabalin ngerasa tersinggung dengan ucapannya Pak Habib Rizik. Ya kalau saya sendiri sih ya wajar-wajar aja kan seorang Habib mengeluarkan kata-kata seperti itu, karena beliau pasti tahu keadaan negara kita sekarang itu seperti apa, dan apa yang beliau sampaikan itu memang benar dan terjadi dan fakta betul-betul terjadi di negeri kita. Kemudian ada orang yang dengan semangatnya untuk memangkas benalu tersebut. Tentunya kita yang sangat membanggakan pohon tersebut, kita akan senang dengan adanya orang yang ingin memangkas benalu tersebut, apalagi dengan sukarela mereka. Nah, ini artinya jangan membiasakan kita itu jika ada orang mengajak kepada kebaikan lalu kita punya prasangka buruk. Hati-hati, siapapun. Imam besar Habib Rizik Syihab itu tidak menunjuk orang, tidak memention orang. Beliau mengatakan secara umum, bicara revolusi akhlak itu adalah berbicara bagaimana kemampuan seluruh rakyat Indonesia, terutama umat muslim, untuk yuk kembali pada akhlak-akhlak muslim. Apa yang telah dirugikan Habib Rizik kepada negara? Malah yang kita lihat kan yang banyak merugikan negara itu kan para pejabat itu ya, yang korupsinya besar-besaran, atau para pengusaha nakal gitu ya, yang korupsinya besar-besaran kan seperti itu. Siapa yang bisa membawa orang yang sebanyak ini kecuali karena orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi Habibana Rizik berat. Dengan berat, tidak gampang. Maka dari itu kami mohon kepada semuanya, alhamdulillah Allah sudah memilih beliaunya. Kalau kita yang dipilih mungkin ya kelabaan berat banget. Kami sudah dipilih, tinggal kita mendukung bagaimana perjuangan ini akan semakin sempurna. Dan alhamdulillah bergabung di sini bermacam-macam, masya Allah, bermacam-macam. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, bahwa harapan kita garis bawahi adalah semua yang perjuangan ini adalah bagaimana kita yang sudah cantik di dalam berjuang ini mempercantik lagi, agar apa? Agar mereka yang semula berprasangka buruk berubah menjadi prasangka baik, sehingga kawan kita semakin banyak. Kita tidak boleh menjadikan lawan selamanya jadi lawan, akan tapi bagaimana lawan kita menjadi tertarik dengan kita, sehingga kita di dalam berjuang lebih mudah, sehingga nanti kita tidak perlu dengan bermacam-macam satu aksi atau apapun, akan tapi mereka akan berkompak mendukung revolusi akhlak ini.
Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin mengkritik pernyataan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab tentang darurat kebohongan. Ngabalin mengatakan Rizik Syihab seharusnya lebih bijak dalam posisinya sebagai tokoh agama. Ia berpendapat seharusnya seorang ulama mencerahkan dan membuat teduh suasana di masyarakat. Apakah layak dari seorang ulama atau seorang yang mempunyai predikat sebagai Habib bisa mengeluarkan statement seperti itu? Kata Ngabalin saat dihubungi CNNindonesia.com Kamis 21 Juli. Dia menyampaikan seharusnya Rizik bersikap lebih bijak seusai menjalani hukuman penjara. Menurutnya masyarakat akan menilai Rizik Syihab dari perubahan sikap setelah bebas bersyarat. Ngabalin khawatir opini masyarakat akan semakin buruk tentang Rizik jika tidak ada perubahan. Dia menyarankan Rizik untuk lebih beradab dalam berdakwah. Dalam mengingatkan nasihat kepada pemangku kuasa negara itu ada caranya, itu Rizik tahu, sehingga pakai cara-cara yang lebih beradab dan diatur dalam aturan agama, tuturnya. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin meminta mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab untuk lebih beradab saat mengkritik pemerintah. Ngabalin percaya Rizik paham cara yang baik dalam menyampaikan dakwah. Dia berharap Rizik menerapkan hal itu setelah bebas bersyarat. Ngabalin menyebutkan Rizik sebagai tokoh berpengaruh di kalangan umat Islam. Dia berharap Rizik membuat teduh suasana di masyarakat seusai menjalani hukuman penjara. Politikus Partai Golkar itu khawatir ada pandangan negatif dari masyarakat jika Rizik tidak mengubah cara berdakwahnya, supaya tidak menimbulkan penilaian-penilaian yang negatif kepada pribadinya sendiri. Maka yang paling baik kehadirannya kembali ke tengah masyarakat bisa membuat suasana lebih baik, lebih teduh, ucapnya. Sebelumnya Rizik bebas bersyarat kemarin. Ia telah menjalani hukuman penjara sejak menjadi tersangka kasus penyebaran kabar bohong hasil tes swab virus corona atau COVID-19 di RS Umi Bogor, Jawa Barat 12 Desember 2020. Rizik saat ini berstatus sebagai klien pemasyarakatan. Dia harus melapor sebulan sekali. Status bebas bersyarat pun bisa dicabut bila Rizik tidak berkelakuan baik. Aziz Yanuar, pengacara Rizik Syihab menegaskan, pernyataan kliennya soal darurat kebohongan tidak ditujukan ke Presiden Joko Widodo. Aziz menyampaikan pihaknya tidak punya tendensi ke pihak manapun. Ucapan soal darurat kebohongan pun tidak menyasar ke pemerintah. Bukan khusus ke pemerintahan Jokowi, yang disampaikan Habib itu tidak untuk diinterpretasikan secara meluas, apalagi tendensinya ke pihak tertentu, kata Aziz melalui pesan singkat kepada CNNindonesia.com pada Kamis 21 Juli. Dihubungi terpisah, Sekretaris Dewan Syuro PA212 Selamat Ma'arif juga menyampaikan hal serupa. Ia membantah anggapan Rizik menuding Presiden Jokowi dengan pernyataan darurat kebohongan. Dia menjelaskan, Rizik hendak mengingatkan seluruh anak bangsa selamat memastikan pernyataan itu tidak ditujukan kepada pihak tertentu. Nggak usah tersinggung kalau memang bukan tukang bohong. Jadi kalau saya menilai ucapan HRS kemarin itu seperti spiritus buat kita semua, ucap selamat. Seperti yang diketahui, Muhammad Rizik Syihab menyinggung soal kondisi negara yang dipenuhi dengan darurat kebohongan dan darurat kezaliman. Hal itu disampaikan Rizik setelah bebas bersyarat pagi itu. Mulanya, Rizik Syihab bicara soal revolusi akhlak. Rizik Syihab menggaungkan revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air sewaktu saya pulang dari kota suci Mekah, yaitu ayo kita gaungkan kembali terus, yaitu revolusi akhlak. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak, kata Rizik Syihab dalam konferensi pers di Petamburan, Jakarta, Rabu 20 Juli. Rizik Syihab kemudian menyinggung kondisi negara yang mengalami kerusakan. Rizik menilai darurat kebohongan sudah membudaya. Bagaimana kita punya negeri di mana-mana ada kerusakan, di mana-mana ada kemungkaran, saudara, maka kebohongan sudah membudaya dan negeri kita lagi darurat kebohongan, jelasnya. Karena itu yang saya ingin sampaikan di sini, saudara, apa itu darurat kebohongan? Apa itu darurat korupsi? Apa itu darurat kezaliman? Apa itu darurat utang? Apa itu darurat ekonomi dan lain sebagainya? Maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak, sambungnya.
Lebih lanjut, Rizik Syihab menjelaskan orang yang punya akhlak baik bakal menggunakan tubuhnya untuk melakukan kebaikan. Begitu pula dengan akalnya yang bakal digunakan untuk berpikir yang baik. Orang yang akhlaknya baik, semua dikeluarkan dari dirinya adalah kebaikan. Orang yang akhlaknya baik, matanya digunakan memandang yang baik, telinganya digunakan untuk mendengar yang baik, jelasnya. Mendengar hal tersebut, pegiat media sosial Eko Kuntadi melontarkan pendapatnya terkait Habib Rizik Syihab yang berceloteh soal revolusi akhlak. Menurutnya yang harus dibereskan terlebih dahulu adalah akhlaknya. Setelah dinyatakan bebas bersyarat, Rizik Syihab menggaungkan soal revolusi akhlak. Namun menurut Eko Kuntadi, sebelum menggaungkan terkait hal tersebut, mantan penelan FPI tersebut harus memperbaiki akhlaknya terlebih dahulu. Eko Kuntadi pun mewanti-wanti Rizik Syihab untuk tidak bermain-main politik identitas lagi. Kalau masih main-main politik identitas, jangan ngomong soal revolusi akhlak, beresin dulu akhlaknya, ujar Eko Kuntadi lewat channel YouTube 2045 TV yang dikutip pada Kamis 21 Juli. Ketua Umum Ganjaris ini juga menilai Rizik Syihab yang dinyatakan bebas bersyarat akan berdampak terhadap wajah politik di Indonesia ke depannya. Kemarin baru keluar dari penjara dan kira-kira apa dampaknya nanti ketika tokoh atau mantan pentolan FPI ini sudah bebas. Pasti akan ada dampak di politik Indonesia, ucap Eko Kuntadi. Menurut pendukung dan loyalis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tersebut, Rizik Syihab saat ini harus waspada dan jangan sampai gegabah perihal pengambilan langkah politik. Terkait hal tersebut, menurut Eko, Rizik Syihab harus cermat dalam memainkan peran politiknya ke depan. Hal tersebut karena Rizik Syihab masih berstatus bebas bersyarat yang tentu saja memiliki aturan khusus di dalamnya. Dia harus menghitung cermat bagaimana peran politiknya ke depan, karena dia masih bebas bersyarat. Tentu dia harus sangat berhati-hati memainkan peran politiknya, imbuh Eko Kuntadi.